Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Susi Ermania, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor induk mahasiswa 2064206313272003. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja atau praktek mengajar di SD Islam Terpadu Baitur Rahman Buntok, tepatnya di kelas 3, dengan materi makhluk hidup di bumi. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu minta ketua kelas untuk maju memimpin doa dulu. Ayo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma kamila walisana zahira. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli. Amin. Silakan duduk Ananda Pawas, terima kasih. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Ibu sebutkan ya. Aan Maulana, Abdurrahman Pawas, Abira Adi Mukti. Tidak hadir? Keterangannya apa? Izin ya. Oke. Adiba Alia, Amarzen, Anasya, Arif, Aulia Salsabila, Aira, Aska Aleksi, Delia Putri, Pita, Gisela, Hamidah, Muhammad Azam, Muhammad Zain, Ahmad Hafiz, Napisa. Tidak hadir? Naila, Putri, Rafael, Rizka,
Rizkia, Trinor Khalid. Baik. Ada 2 orang yang tidak hadir ya hari ini. Baik. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila. Ada yang hafal? Baik, kita nyanyikan bersama-sama ya. Bentar ya. Semuanya tolong berdiri. Silakan berdiri. Sama-sama ya kita nyanyikan lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, bentar. Apaan kada nyaring? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baik. Masih semangat untuk memulai pelajaran? Masih ingat lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Oke. Kita bersama-sama menyanyikan dulu. Ya, 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya dengan kalian. Kalian tahu tidak pembelajaran hari ini? Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan dengan kalian. Apakah makhluk hidup itu atau manusia itu termasuk makhluk hidup di bumi? Ya. Apa ciri-ciri makhluk hidup di bumi? Ayo. Apa saja?
jenis-jenis makhluk hidup di bumi? Ada yang menyebutkan manusia, ada yang menyebutkan hewan. Oke, nah hari ini berhubungan dengan materi yang akan Ibu sampaikan dengan kalian atau materi yang kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu yang harus kita capai pada hari ini. Baik? Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, dapat memahami konsep makhluk hidup di bumi. Terus yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis makhluk hidup di bumi. Yang ketiga, menjelaskan peran atau ciri-ciri makhluk hidup di bumi. Nah, itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Baik, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Tolong disimak dengan seksama ya. Perhatikan. Tolong disimak dengan seksama. Suara. Bentar. Ya kan? Nyalain. Oke, sekarang perhatikan ya, simak dengan seksama. Ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan, berkembang biak. Lalu siapa saja yang termasuk dari jenis makhluk hidup? Yang pertama, manusia. Siapakah manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini, dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia juga dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti belajar, memasak, atau bisa juga menjadi seorang dokter. Yang kedua, jenis dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun
hidup yang bisa membuat makan sendiri. Karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hidup sehari-hari. Contoh dari tumbuhan ada pohon, ada rumput, dan juga ada bunga. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kita semua, manusia, membutuhkan makanan dan juga minuman. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun, ada perbedaan cara untuk mendapatkan makanan dari manusia ataupun hewan. Jika manusia, kita memperoleh makanan dengan cara memasak. Kalau hewan mendapatkan makanan dan minuman yang berada di lingkungan sekitarnya. Lalu tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan, semua berkembang biak. Manusia dapat berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Contohnya, dalam suatu keluarga ada kakek, nenek, ayah, bunda, kakak, dan juga adik. Lalu hewan berkembang biak dengan cara seperti bertelur, beranak, dan ada juga hewan yang beranak dan bertelur. Contoh dari hewan yang bertelur adalah ayam. Kemudian, hewan dengan cara beranak yaitu sapi, sedangkan hewan yang beranak dan bertelur adalah ular. Kemudian ada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas. Contoh ada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat juga dilakukan melalui biji. Contohnya mangga. Ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, ini adalah contoh pertumbuhan manusia. Yang dulu manusia dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, manusia akan selalu tumbuh. Kemudian, hewan dari telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Kemudian, tumbuh pada tumbuhan dapat diperhatikan pada gambar. Yang pertama, biji, kemudian tumbuhlah akar. Setelah itu tumbuh akar, batang, dan daun. Kemudian akar, batang, daun, dan juga pucuk bunga. Dan yang terakhir adalah bunga yang sudah mekar. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan bernafas ada juga yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan insang seperti ikan. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Sedangkan cacing bernafas dengan menggunakan kulit. Ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Manusia dapat bergerak. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, dari video pembelajaran yang sudah kalian simak, kalian sudah tahu apa tidak jenis-jenis dari makhluk hidup? Yang pertama siapa? Manusia. Terus yang kedua? Hewan. Yang ketiga? Tumbuhan. Nah, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa dikatakan makhluk yang paling sempurna? Karena manusia itu mempunyai akal dan pikiran. Manusia itu ciri-cirinya bisa apa? Yang pertama, bisa bernapas. Terus apa lagi? Bisa makan apa tidak? Bisa. Terus apa lagi? Berkembang biak. Berkembang biaknya dengan apa manusia? Ayo. Dengan melahirkan. Terus lagi, hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup yang disebut apa? Tidak memiliki akal dan pikiran. Makanya dari itu dia tidak bisa seperti manusia yang punya akal dan pikiran. Manusia bernapas apa tidak? Hewan bernapas apa tidak? Bernapas. Bisa cari makan apa tidak hewan? Bisa. Oke. Nah, di situ ada contoh-contoh hewan. Yang pertama ada apa? Gambar apa? Burung. Terus ada kucing, ada ayam, ada buaya. Terus tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Nah, karena tumbuhan menyerap zat air dan hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun dan melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen atau O2. Nah di situ ada contoh tumbuhan itu sebagai makhluk hidup di bumi. Nah, di situ ada contohnya pohon, ada rumput, terus ada bunga matahari, ada apa lagi? Ada daun. Itu salah satu jenis-jenis dari makhluk hidup. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, ciri-ciri makhluk hidup tadi, manusia bisa bernapas, bisa membutuhkan makanan, terus bergerak, bertumbuh kembang. Nah, manusia tadi bertumbuh kembangnya secara bertahap. Mulai dari apa? Dari bayi, terus balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, terus lagi peka terhadap rangsangan. Nah, manusia itu peka terhadap rangsangan. Kenapa? Karena mampu merespon perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Beradaptasi. Manusia bisa beradaptasi apa tidak? Bisa. Hewan, Ibu tanya, bisa beradaptasi apa tidak? Tidak bisa. Dia tidak bisa beradaptasi karena tadi tidak mempunyai akal dan pikiran. Nah, dari pembelajaran yang sudah kalian simak tadi, sudah tahu tadi jenis-jenis makhluk hidup? Sudah tahu? Sudah tahu. Baik, sekarang Ibu akan membagikan kalian sesuai kelompok. Nah, ini kan sudah sesuai kelompok duduknya ya.
Nah, nanti Ibu akan membagikan soal. Tapi sebelum kalian mengerjakan soal, Ibu akan menayangkan audio dulu. Audio, teks atau lisan untuk kalian dengarkan. Tunggulah, perhatikan dulu. Tolong didengarkan audio yang Ibu putarkan. Bagi jadul lah, bagi jadul. Tolong dengarkan audio yang Ibu putarkan. Anak-anak, simaklah teks tulisan berikut dengan saksama. Perkembangbiakan pada ayam. Ayam termasuk hewan ovipar karena berkembang biak dengan cara bertelur. Sebelum bertelur, ayam akan membuat sarang terlebih dahulu. Ayam membuat sarang untuk melindungi dan menjaga telur agar tetap hangat sehingga dapat menetas. Ayam yang dapat bertelur adalah ayam dewasa. Telur ayam yang dihasilkan dapat mencapai 12 butir. Setelah bertelur, induk ayam akan mengerami telur selama kurang lebih 21 hari. Selanjutnya, telur akan menetas dan anak ayam akan keluar. Selama 65 hari, induk ayam akan mengasuh anak ayam. Setelah itu, anak ayam akan menjadi ayam dewasa dan dapat hidup sendiri. Ayam tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan ini hanya mengalami pertambahan ukuran dan berat badan. Anak ayam bertubuh kecil. Lama-kelamaan, tubuhnya akan bertambah besar dan beratnya pun bertambah. Kamu sudah menyimak sebuah teks lisan. Sekarang, lakukan diskusi dengan kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa tema teks tersebut? 2. Apa makhluk hidup yang dibahas dalam teks tersebut? 3. Bagaimana cara makhluk hidup tersebut berkembang biak? 4. Apa tujuan makhluk hidup tersebut membuat sarang? 5. Berapa lama induk akan mengerami telur? 6. Mengapa induk harus mengerami telur? 7. Tulislah ide pokok tiap paragraf teks tersebut. Oke. Sekarang Ibu sudah memutarkan atau menayangkan audio ke kalian. Sekarang Ibu akan membagikan soal kelompok ke kalian. Tapi sebelum itu kita berdiri dulu, biar semangat semuanya. Berdiri dulu, biar semangat semuanya. Ayo. Tepuk anak kelas 3. Disiplin, baik hati, hormat guru. Anak
Dan tugas kelompoknya. Silahkan kalian tulis dulu nama kelompoknya masing-masing. Setelah itu silahkan dikerjakan tugas yang ibu berikan. Tulis dulu nama kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 4. Silakan. Sudah. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ayo. Kalau sudah tulis nama kelompoknya, silakan dibaca benar-benar soalnya, dipahami dan dijawab. Nah, jawabannya tadi berdasarkan audio yang kalian dengar atau kalian simak tadi. Bagi yang tidak mendengarkan, ayo, tidak tahu jawabannya. Ya, silakan dijawab. Salin ke sini jawabannya. Ya. Sudah? Oke. Ayo. Harus kerjasama. Namanya tugas kelompok itu harus kerjasama. Semuanya harus bekerja. Ayo, silakan dijawab. Silakan dijawab. Ayo. Ini ada jawabannya. Ini kalian salin ke sini. Sini aja jawabnya. Di sini jawabnya. Iya. Langsung dijawab di sini aja. Kada usah ditulis di buku kalian. Ini kan tugas kelompok. Nah, kalian jawab di sini. Ini loh. Ini udah ada jawabannya. Kalian tinggal pilih, cari di sini. Silakan dikerjakan. Ayo, semangat. Bertelur adalah ayam dewasa. Telur ayam yang jadi setelah bertelur induk ayam akan mengerami telur selama kurang lebih 21 hari. Selanjutnya telur akan menetas dan anak ayam perempuan
lama mengerjakannya. Ini karena bawah. Iya. Di sini dijawab, di sini jawab di bawah sini jawabannya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, sampai nomor 5. Ini nomor 1 langsung jawab. Iya, langsung jawaban. Ini kamu tulis di sini pun bisa. Ini jawabannya apa? Perkembangan biakan pada hewan. Nah, tulis yang cepat aja, jangan lambat. Ada yang sudah? Kita tunggu temannya yang belum ya. Kita tunggu temannya yang belum. Yang dibahas nggak, Bu? Yang dibahasnya nggak ada. Tulis nih, sini. Ya. Nomor 3 lagi, bagaimana cara makhluk hidup tersebut berkembang biak? Dengan cara apa? Sudah? Sudah? Ya, kita tunggu temannya yang belum ya. Melindungi telur ayam. Telur. Ya. Nomor 5, berapa lama induk akan menanam telur? Ini 21. Lebih akan lebih 21 aja. Sudah semua? Sudah? Sudah semua tugas kelompoknya? Nah, sekarang maju ke depan satu-satu atau per kelompok untuk mempresentasikan atau menyampaikan jawabannya yang sudah dijawab tadi. Nanti Ibu panggil berurutan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tidak usah. Ayo sekarang mulai dari kelompok 1 mempresentasikan ke depan hasil dari pekerjaan atau jawabannya. Silakan maju kelompok 1 semuanya ke depan. Baca yang jawabannya, Kak. Baca soal sama jawabannya. Yang termasuk hewan ovipar yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sebelum bertelur, ayam akan membuat sarang
ayam membuat sarang untuk melindungi telur agar tetap hangat dan dapat menetas. Ayam yang dapat bertelur adalah ayam dewasa. Telur ayam yang dihasilkan Soalnya langsung. Apa tema teks teks? setelah bertelur, induk ayam akan mengurangi telur selama kurang lebih 21 hari. Selanjutnya telur akan menetas dan anak ayam akan keluar selama 4 Langsung jawabannya aja. Apa tema teks tersebut? Apa tema tersebut? Pengembang biak pada ayam. Iya. Nomor 2. Apa makhluk hidup yang dibahas dalam teks tersebut? Ayam. Nomor 3. Bagaimana berkembang biak dengan cara? Iya, bertelur. 4. Apa tujuan makhluk hidup membuat sarang untuk melindungi telur? Oke. Berapa lama yang dipakai menanam telur? 21 hari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan maju kelompoknya ke depan. Silakan maju kelompoknya ke depan. Kelompok 2. Ayo. Semuanya maju kelompok 2. Silakan bacakan pertanyaannya sama jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Berkembang biakan ayam. Terus soal nomor 2 bacakan. Soal nomor 2, apa makhluk hidup yang dibahas dalam teks tersebut? Nomor 3. Bagaimana cara makhluk hidup tersebut berkembang biak? Dengan cara bertelur. Nomor 4, apa tujuan makhluk hidup membuat sarang? Untuk melindungi telur. Terus nomor 5 apa? 21 hari. Berapa lama induk akan mengerami telur? Berapa? 21 hari. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang kelompok 3. Maju ke depan. Silakan. Kelompok 3. Ayo. Bacakan pertanyaannya dulu baru jawabannya. Yang nyaring. Ya. Dengan cara bertelur. Oke, nomor 4. Ya, benar. Nomor 5. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silahkan duduk. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silahkan maju ke depan. Yang lain yang sudah maju, diam duduk di tempat duduknya masing-masing. Ayo, jangan ribut. Dengarkan teman kelompoknya yang maju ke depan. Ayo, bacakan soalnya dulu, baru jawabannya. Apa tema teks tersebut? Apa tema teks tersebut? Berkembang biakan Ayam Iya. Nomor 2. dengan Apa makhluk hidup yang dibahas dalam teks tersebut? ayam. Ayam. Nomor 3. Bagaimana cara makhluk hidup? Tersebut berkembang biak Ya. dengan cara bertelur. Oke, dengan cara bertelur. 4. Apa tujuan Tujuan makhluk hidup membuat sarang untuk? melindungi telurnya.
Oke. Nomor 5. Berapa lama ibu pernah mengalami telur satu hari? Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan duduk. Silakan duduk. Ayo silakan duduk. Halo. Halo. Nah, tadi kita kalian sudah menjawab tugas per kelompok masing-masing dan juga sudah maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil yang kalian jawab tadi dari pertanyaan yang Ibu bagikan. Nah, Ibu lihat jawaban kalian itu sudah benar, sudah tepat sesuai dengan teks yang sudah kalian dengarkan tadi, audio yang sudah kalian dengarkan. Nah, ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Ayo. Mungkin ada yang belum dipahami? Ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Nah sekarang Ibu punya soal individu atau soal perorangan. Silahkan kalian kerjakan soal yang Ibu bagikan. Ini Ibu bagikan satu-satu, ini tugas individu ya. Silakan tulis namanya masing-masing. Tuliskan namanya. Oh, belum. Ya. Silakan tulis namanya. Tulis namanya. Oh, belum dapat. Tulis nama panjangnya. Nah, tugas kalian dari soal yang Ibu bagikan adalah pasangkan kata-kata tersebut dengan makna kata yang tepat. Artinya kalian hubungkan yang sesuai dengan kata depannya. Misalkan dewasa, hubungkan ke jawaban yang tepat atau makna kata yang tepat. Ayo, silahkan dikerjakan. Ya, nanti kalau sudah silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Hubungkan atau pasangkan kata-kata yang sesuai makna pada soal tersebut. Ya, habis itu karena kesimpulan panjang ya sawat. Ya, pasangkan misalkan dewasa ini apa di sini, misalkan ini bukan kanak-kanak atau remaja lagi ke sini silang. Nah seperti itu ya, benar Aska.
Ya, sudah benar. Pasangkan kata-kata yang sesuai. Sudah? Sudah, Khalid? Mana Aulia? Aulia sudah? Ayo. Sudah? Khalid sudah? Ayo Aska. Aska jangan begandang Aska. Ayo. Ya. Nanti tutup dulu. Kita nunggu teman yang belum ya. Nanti dikumpulkan nunggu temannya yang belum. Ya. Pegang dulu, pegang, nanti dikumpulkannya. Temannya ada yang belum masih. Sabar. Jangan bermain gantian. Ayo yang sudah jangan ribut dulu, kita tunggu temannya yang belum, baru nanti dikumpulkan. Jangan ribut, yang belum kerjakan dulu. Ayo. Kalau sudah, jadikan satu pekerjaannya per kelompok. Nah, jadikan satu. Kenapa? Ayo yang lain jangan ribut. Ya kalau sudah, jadikan satu pekerjaannya. Taruh dulu di sini. Nanti ibu suruh mengumpul ke depan ya. Ayo, jangan ribut dulu. Ini sudah semua ya.
Ajam duduk, Ajam. Jangan berdiri, kita bikin video sebentar. Ya, sudah semua. Kumpulkan pekerjaannya di sini. Ayo duduk Aska. Jangan ribut Aca. Aca duduk teman-teman. Ayo Khalid. Ayo duduk, jangan ribut. Ayo Jen. Ayo jangan ribut Jen. Silakan yang sudah pekerjaannya silakan dikumpulkan ke depan. Silakan kumpulkan ke depan pekerjaannya yang sudah. Kumpulkan ke depan. Belum. Duduk kembali di tempat duduknya. Jangan ke bangku temannya, ayo. Duduk kembali ke bangkunya. Ayo ibu minta duduk kembali di tempat duduknya. Suaranya tolong dikecilkan dulu. Suaranya ibu minta tolong. Ayo Ajam, tempat duduknya di mana Ajam? Tolong suaranya. Ayo. Nah, kalian tadi sudah mengerjakan tugas individu. Sudah dikerjakan semuanya dan dikumpulkan ke depan. Sekarang ibu mau tanya, yang bisa kalian simpulkan dari materi hari ini apa? Ayo. Yang bisa kalian simpulkan dari materi hari ini apa? Makhluk hidup tadi ada berapa jenis? 3. Ada 3. Yang pertama tadi siapa? Manusia. Manusia tadi makhluk yang paling apa? Makhluk yang paling sempurna di muka bumi di antara hewan dan tumbuhan. Kenapa makhluk hidup disebut dengan makhluk yang paling sempurna? Ayo, kenapa makhluk hidup disebut sebagai makhluk paling sempurna? Karena apa tadi? Iya, karena manusia mempunyai akal dan pikiran. Nah, manusia dapat tumbuh dan berkembang tadi. Pertumbuhan dan perkembangan manusia tadi mulai dari apa? Mulai dari bayi, terus balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Manusia tadi ciri-cirinya bisa apa? Bernapas. Terus apa lagi? Bergerak. Apa lagi?
berjalan atau bergerak sama. Terus apa lagi? Bernapas, berkembang biak. Manusia tadi berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara melahirkan. Terus manusia peka terhadap rangsangan apa tidak? Peka terhadap rangsangan apa tidak? Peka. Terus hewan. Contoh hewan sebagai makhluk hidup di bumi apa tadi? Yang pertama tadi apa contohnya? Ayam. Apa lagi? Buaya. Kucing. Ular. Nah. Ya, burung dan lain-lainnya. Jadi hewan termasuk sebagai makhluk hidup di bumi. Hewan bisa bernapas apa tidak? Bisa. Bisa bergerak apa tidak? Bisa. Punya akal dan pikiran apa tidak hewan? Punya akal dan pikiran apa tidak? Tidak. Terus tumbuhan. Contoh tumbuhan tadi apa saja? Yang pertama apa? Contoh tumbuhan? Ayo. Apa contoh tumbuhan tadi? Yang pertama. Pohon. Yang kedua? Daun. Yang ketiga? Rumput. Apa lagi? Bunga. Apa lagi? Pohon. Ayo contoh tumbuhan tadi. Selain bunga, pohon, apa lagi? Daun, rumput, apa lagi? Buah. Buah termasuk tumbuhan apa tidak? Termasuk. Tumbuhan bisa bergerak apa tidak? Bisa kalau ketemu angin. Ya, bisa. Terus tumbuhan bisa makan apa tidak? Tumbuhan tadi bisa mencari makan? Bisa mencari makan? Bisa mencari makan sendiri. Nah, jadi kesimpulannya yaitu makhluk hidup di bumi adalah semua organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, makan, tumbuh, berkembang biak, dan bergerak. Mereka juga berinteraksi sama seperti atau berinteraksi dengan lingkungannya dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Coba ibu tanya, manusia bisa beradaptasi apa tidak? Bisa. Kalau hewan bisa tidak beradaptasi? Tidak. Tumbuhan tidak bisa. Oke. Makhluk hidup itu tadi manusia, hewan, dan tumbuhan. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Halo kelompok 2, bisa dipahami dari materi yang ibu jelaskan tadi? Sudah tahu jenis-jenis makhluk hidup tadi? Ciri-cirinya sudah tahu? Tahu? Terus contoh-contohnya tadi sudah paham? Paham. Oke. Coba ibu tanya dengan siapa ya? Dengan si Amar. Manusia tadi termasuk tidak dalam makhluk hidup di bumi, Amar? Manusia termasuk makhluk hidup di bumi apa tidak? Termasuk. Ciri-cirinya tadi seperti apa, Amar? Ciri-cirinya seperti apa? Bernapas, terus
Bergerak. Terus apa lagi, Amar? Terus apa lagi? Memerlukan makanan apa tidak, Amar, manusia? Memerlukan. Ayo coba, Anasya. Contoh hewan yang disebut sebagai makhluk hidup di bumi tadi apa salah satunya, Anasya, ayo, siapa? Hewan. Kucing, apa lagi? Burung, terus? Buaya? Oke, ikan. Nah, baik. Setelah itu, tumbuhan bisa mencari makanannya sendiri apa tidak, Delia? Bisa mencari makanannya sendiri apa tidak, tumbuhan? Bisa. Terus, manusia tadi berkembang biaknya dengan cara apa, Adrina? Manusia tadi berkembang biaknya dengan cara apa? Dengan cara melahirkan. Terus bertumbuh dan berkembangnya mulai dari fase apa? Balita, terus balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Oke. Dari pembelajaran yang Ibu sampaikan sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah paham semuanya? Oke. Kalau sudah paham, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diingat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.